Pak aja Reno. ya. Karena kalau nunggu nanti yang lain geser juga waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum perkuliahan mulai, mari kita berdoa sejenak semoga diberikan kelancaran dalam perkuliahan kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah lihat paparan dari Mbak Enda, Mbak Edi terkait dengan rancangan pembelajaran yang memuat nilai-nilai bagaimana para peserta didik itu bisa menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya dengan berbagai target sesuai dengan jenjang kelasnya ya. Kalau Mbak Edi kemarin di kelas 4, beda kelas 5. Mbak Edi tentang daun ya, Mbak Endang tentang bumi. Kalau nggak salah itu kemarin ya. Jadi persiapan dari konteks yang ada di bawah konsep, lalu tagihan akhirnya ada lembar kerja yang bisa dioperasionalkan, yang bisa digunakan oleh siswa untuk identifikasi kondisi alam lingkungan yang ada di sekitar mereka. Nah, di pertemuan kali ini kita mau minta paparan dari rekan-rekan sekalian, programnya sampai mana, dari rencana aksi, nanti udah ada rencana mengimplementasikannya dalam lembar kerja untuk peserta didik. Bagi yang sudah siap bisa langsung memaparkan bahannya. Mungkin ada pengantar dari Pak Yani atau kita langsung lihat paparan dari para mahasiswa, Pak? Ya, lihat pemaparan aja langsung, silakan. Silakan. Mas Akbar udah jadi, udah siap dipaparkan? Udah jadi Pak, katanya Mbak Ani Pak nanti marah dicek Ya, Pak sampai sekarang hadir. belum sampai sekarang belum hadir, kita nggak bisa nunggu. Kalau pertamanya nanti dia masuknya setengah 10 kita mau paparan juga. Oke, silakan Mas Saya dulu Akbar. Pak. Ya, ah, karena kayaknya ada bakal jadi Saya- apa, jaringannya lambat, mending videonya di off aja dulu Mas Akbar. Iya, ngobrol jadi tersendat-sendat nih. Oh, Loh, malah mental Mas Akbar ya. Ah, lancar. oke. Oke. Saya di sini izin mempresentasikan basis pemanfaatan sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi melalui perannya sebagai modal alam. Lingkungan sekitar pendidik menyimpan beragam potensi pembelajaran yang sangat inovatif
dengan kebutuhan keterampilan abad 21. Pembelajaran yang mengangkat fakta lapangan menjadi konsep akan melatih peserta didik dalam melakukan observasi, berpikir kritis, menganalisis informasi, dan menyusun kesimpulan berdasarkan data yang nyata. Oleh karena itu, penting dirancang suatu desain pembelajaran yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber belajar utama. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengamati dan mengidentifikasi potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar, melatih keterampilan berpikir kritis melalui analisis fakta lapangan, mengubah fakta menjadi pemahaman konseptual dalam bidang sains dan sosial, dan meningkatkan kesadaran ekologis dan partisipasi siswa dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Action plan dan desain pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran berbasis sumber daya alam adalah sebagai berikut. Untuk tahapan pertama, ada orientasi dan identifikasi sumber daya alam. Untuk kegiatan, guru memperkenalkan pentingnya sumber daya alam. Kemudian peserta didik melakukan observasi di lingkungan sekitar. Output yang akan dinilai yaitu data awal tentang jenis dan kondisi sumber daya lokal. Kemudian yang kedua mengumpulkan fakta lapangan. Dengan kegiatan yang pertama observasi, wawancara dengan warga sekitar, kemudian melakukan dokumentasi seperti foto atau video. Kemudian menggunakan instrumen seperti lembar observasi dan panduan wawancara. Output yang akan dinilai yaitu melihat fakta sumber daya alam seperti jenis, pemanfaatan, dan kendala. Kemudian analisis dan pengolahan fakta. Di sini kegiatan yang akan dilakukan yaitu melakukan diskusi kelompok, kemudian membuat klasifikasi sumber daya alam yang menghubungkan yang berhubungan dengan konsep ekosistem, energi, dan pelestarian. Kemudian output yang akan dinilai yaitu berupa diagram klasifikasi, mini min map, dan tabel konsep. Kemudian penyusunan proyek. Di sini kegiatan yang akan dilakukan yaitu merancang solusi lokal seperti poster edukasi, biopori, kompos, dan kebun vertikal. Kemudian presentasi hasil proyek. Di sini nilai output yang akan dinilai yaitu produk proyek berbasis sumber daya alam. Kemudian yang terakhir ada refleksi dan evaluasi. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu menyusun portofolio, evaluasi proses dan hasil, serta refleksi sistem sikap terhadap lingkungan. Output yang akan dinilai yaitu laporan belajar dan refleksi siswa. Instrumen pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran berbasis sumber daya alam sekitar adalah yang pertama ada lembar observasi yang berfungsi untuk mencatat jenis, kondisi, dan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian panduan wawancara yang digunakan saat peserta didik melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian rubrik penilaian aspek pengetahuan, konsep keterampilan observasi dan analisis, dan sikap seperti kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada lembar refleksi yang berfungsi sebagai membantu peserta didik dalam mengevaluasi pembelajaran dan pengalaman di lapangan. Dan hasil yang diharapkan ketika pembelajaran berbasis peserta didik mampu menjelaskan konsep sains. Kemudian peserta didik menghasilkan produk edukatif berbasis isu lingkungan lokal, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan dan tumbuhnya sikap kritis, analitis, dan bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Jadi kesimpulannya desain pembelajaran berbasis memanfaatkan sumber daya alam bukan hanya memperkuat penguasaan konsep akademik, tapi juga membentuk karakter peserta didik yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan pendekatan yang mengangkat fakta menjadi konsep, peserta didik akan terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini merupakan
langkah strategis dalam menyiapkan generasi muda yang cerdas, tangguh, dan berwawasan lingkungan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada umpan balik dari Bapak dan rekan-rekan sekalian. Masukan dari rekan-rekan lainnya mungkin dari apa yang sudah dibahas teman-teman semua dan ditanyakan dan dikoreksi. Ini ada masukan dari Pak Aryani terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Akbar. Silakan. Gimana suaranya? Dengaran? Dengaran nggak suaranya? Nggak. Suaranya dengaran nggak? Pada Pak Aryani dipersilakan untuk memberikan masukan kepada Akbar atas apa yang sudah dipaparkan. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Halo, tes. Oh gitu. Kalau suara Pak Yani jelas di Oh, gitu ya. Suara Pak Arif nggak jelas terakhir. Apaan? ini mungkin. Silakan Pak. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. berharap Ya, Pak Mas Akbar ya. Di apa yang disusun, gitu, seperti yang juga kemarin-kemarin ya, alurnya sudah terlihat sih ada arah yang benar. Hanya memang karena belum dibentuk dalam format PPT itu, membacanya agak sulit ya, balapan ya. Tadi ada tabel yang cukup memandu kita, coba tampilkan Mas Akbar tabelnya. Tabel atau metrik yang mengarah ke tahapan pembelajaran tadi. Ini ya, oke. Ya, jadi eh, panduannya belum terlalu operasional ya. Jadi masih
ada pekerjaan dari Mas Akbar untuk memperjelas atau mengoperasionalkan dari metode tabel yang disampaikan ini. Tahapan kegiatan output itu kan ya. Iya. Jadi kalau yang kemarin kan ada tahapan, ada proses ya, kemudian nanti ada konsep apa yang ingin diraih oleh siswa ini dari mengamati alam sekitar gitu. Nah ini yang belum. Jadi kalau kemarin Mbak Endang tuh berani mencontohkan gitu pada topik ekosistem, ya, pada topik pencemaran, gitu. Sehingga lebih mudah untuk mengkajinya lebih dalam gitu. Ya ini masih perlu dilengkapi, artinya lebih dirinci lagi lah seperti yang kemarin. Atau ada tabel yang lain Mas Akbar yang menunjukkan langkah seperti kemarin. Belum ada, Pak, cuman ini. Belum ya? Ya saya tahu sih paham karena list pertama kan harusnya Ani ya, sehingga Mas Akbar belum begitu siap ini, agak kaget Pak Arif. Ya, jadi tapi ya harusnya hari ini siap semua, harusnya siap semua. Karena nggak ada waktu lagi untuk besok, sudah berganti topik, sehingga hari ini diharapkan semuanya bisa memaparkan dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Eni itu sudah mengarah itu. Oke, baik terlepas dari itu, kalau secara tarik ke belakang lagi gitu. Kita ingin membuat rancangan pembelajaran yang bisa mengangkat fakta itu menjadi konsep gitu. Ya, nanti ada keterampilan yang harus dilakukan gitu kan, KPS dan lain-lain seperti kemarin. Ya, itu pun sebenarnya masih kadang-kadang itu masih baru tataran konsep kan. Konsep itu kan pengetahuan ya. Ya, pengetahuan yang diperoleh oleh siswa terkait dengan lingkungan sekitar mudah-mudahan menjadi konsep yang bermakna gitu ya. Ya, ya. Tapi tarafnya itu kan baru sampai kesadaran, baru sampai taraf eh, kesadaran pro lingkungan, gitu. Ya, kesadaran pro alam sekitar, gitu. Ya, jadi baru sampai tahap kesadaran terhadap alam sekitarnya. Ya, tapi itu udah bagus, sudah bagus. Artinya kalau sampai pada pemahaman kalau lingkungan di di sekitar dia, misalnya keragamannya tumbuhan terjaga, perubahan faunanya terjaga, yang akan diuntungkan kan dia juga, yang diuntungkan mereka yang tinggal di tempat itu. Nah kalau sudah sampai itu sebenarnya ke sana udah bagus ya. Jadi siswa bisa melalui guru ya melakukan kegiatan berbasis kegiatan di sekitar, ya. Tapi sampai kepada kesadaran kalau nanti ini rusak, tidak dijaga keragamannya, yang rugi juga kita juga, manusia juga. Nah, sampai itu prolingnya, pro lingkungannya baru sampai itu. Tapi itu udah bagus lah. Kadang-kadang di sekolah kan hanya menyampaikan konsep apa itu pencemaran gitu. Siswanya tahu syukur gak ya sudah pokoknya selesai udah materi pencemaran itu. Nah, yang kita inginkan kan bukan itu, gitu. Yang kita ingin begitu. Jadi siswa paham bagaimana bahwa pencemaran itu menyengsarakan semuanya. Bahwa pencemaran itu bisa menimbulkan penyakit dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dijaga bersama-sama. Nah, sampai situ harusnya pembelajaran materi pencemaran itu. Jangan hanya lewat pencemaran itu terjadi di tanah, di air, di udara. Zatnya ini udah selesai. Nah, itu tidak pro lingkungan, ya, pembelajaran seperti itu. Tidak bermakna lah, karena nanti satu semester aja udah lupa itu.
unsur apa saja yang membahayakan manusia di sungai itu, di tanah itu. Satu semester udah lupa itu. Tapi kalau dia tahu efeknya, tahu efeknya dengan barang-barang yang menimbulkan pencemaran itu akan lebih lama, ya. Karena selalu diingat itu, selalu diingat. Kalau saya ikut menyemprot, membasmi misalnya hama atau rumput itu dengan pestisida, dengan herbisida, itu, dia tahu bahwa akan terjadi pencemaran. Nah, pencemaran itu mengakibatkan apa? Nah, itu yang penting. Kalau dia sadar, dia paham itu akan menyebabkan apa, itu mesti orang menahan diri, menahan diri. Ya, termasuk eh, pencemaran dari kendaraan bermotor, ya, ya, yang di tengah-tengah macet itu kan orang tenang-tenang saja itu. Padahal itu sedang terjadi proses dalam, iya, jangka pendek apa pada jangka panjang itu sebenarnya sudah proses menyengsarakan diri sendiri semuanya itu. Karena PB dan lain-lain yang terkandung dalam semburan asap kendaraan bermotor itu kalau udah melewati ambang batas masuk ke tubuh itu akan menimbulkan penyakit yang banyak. Nanti Mas Akbar bisa googling itu, eh, akibat dari pencemaran kendaraan bermotor dengan vitalitas laki-laki itu. Coba ada itu. Nah, jadi ada Pak Arif itu Pak Arif. Kenapa orang-orang sekarang laki-lakinya itu belum 60 udah pada loyo itu. Kalau orang dulu kan waduh hebat-hebat. Itu salah satunya itu karena dia terlalu asik menghirup pencemaran dari kendaraan bermotor tapi dia tidak tahu bahwa salah satu unsur, salah satu polutan dalam kendaraan bermotor itu bisa menurunkan vitalitas kelaki-lakian seorang pria itu. Nggak tahu. Kalau tahu pasti dia, waduh saya hindari, saya pakai helm atau dia memakai BBM yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain. Akan ada tindakan itu. Karena dia tahu gitu. Tapi karena nggak tahu efek jangka panjangnya jadi tenang-tenang saja. Ya, ya sama lah orang membakar plastik dengan seenaknya itu. Sama itu. Dioksinnya, dioksin itu salah satu polutan dari plastik itu kalau terhisap oleh kita itu juga sangat potensial untuk menyebabkan kanker. Hanya memang tidak langsung menghirup polutannya waktu itu langsung terkena itu. Itu nanti mengalami akumulasi dan pada waktu tertentu baru kena efeknya. Ya. Itu bukan hanya itu, pada makanan juga sama. Sudah banyak penelitian eh, yang menanam sayur di pinggir jalan, di mana transportasi padat, itu unsur pencemar pada sayur itu lebih banyak daripada yang jauh dari keramaian. Tapi kita kan tenang-tenang saja. Kangkungnya warnanya sama, itu. Rasanya sama, itu. Tapi bahan pencemaran di dalamnya yang lebih banyak. Dan namanya pencemar seperti ya, mau timbal, mau nikel, mau Hg itu muter saja di rantai makanan kita. Jadi itu tidak musnah, Marip. Jadi muter saja. Ya. Jadi eh, kita tanamilah biar itu. Tapi kalau tanamannya dimakan, ya masuk ke kita. Tanamannya dimakan kambing, kita makan kambing, PB-nya masuk ke tubuh kita juga, terakumulasi. Ya, jadi tidak banyak unsur yang terus muter di lingkungannya, di rantai makanan itu, dan tidak bisa dimusnahkan. Ya, ada beberapa yang bisa, tapi kebanyakan terus ikut memutar dalam siklus ekosistem. Nah, itu bahayanya dari pencemaran. Misalnya seperti itu, Mas Akbar Jabi. Jadi ada pendalaman yang
apa yang menohok ya, yang menyasar perasaan gitu loh. Jadi ada pendalam materi konsep itu yang menyasarnya kepada perasaan, pada kesadaran gitu. Salah satunya itu ini bukan nakut-nakuti, efeknya memang begitu ya. Efeknya disampaikan, kalau efeknya disampaikan kita akan tersadar karena semua orang juga ingin sehat, semua orang juga nggak mau sakit, gitu kan, seperti itu. Hanya kadang-kadang tidak tersampaikan saja pesan-pesan seperti itu. Ya, itu tahap awal untuk menumbuhkan pro lingkungan sebenarnya. Ya, yang lain nanti kedua baru tumbuhkan empatinya. Empati itu ya sering dibawa ke tempat-tempat yang misalnya dia buang sampah, sampahnya menimbulkan bau. Nah itu dan lain-lain yang kira-kira dia sendiri itu dia suka itu. Sehingga nanti timbul empati kalau orang orang lain merasakan seperti itu, gitu. Tidak nyaman, saya juga harusnya begitu itu. Jadi empatinya muncul. Nah, menimbulkan empati ini juga perlu waktu lama. Perlu waktu lama, ya namanya sikap mental itu perubahannya perlu waktu lama. Tidak semudah merubah fisik bangunan. Asal punya uang, sudah. Makin banyak uangnya, makin cepat jadinya gedungnya. Tapi kalau sikap mental nggak bisa. Semakin banyak uang, kalau salah, tahapannya malah tidak pas. Empatinya tidak muncul malah. Malah sombong yang ada nanti. Nah itu susahnya. Jadi setelah kesadaran, nanti ada empati. Ada empati baru ada altruis. Altruis itu benar-benar udah mengutamakan orang lain lah. Saya nggak kebagian nggak apa-apa, tapi orang lain yang kebagian, gitu. Seperti cerita para sahabat Nabi ketika perang itu, semuanya banyak yang ingin minum, kehausan, gitu. Tapi malah untuk dia aja. Yang itu untuk dia aja, untuk dia aja. Jadi mengutamakan orang lain. Itu sudah hebat sekali itu. Yang sudah sampai altruis itu udah lama itu menjadi eh, pecinta lingkungan, pecinta alam yang udah luar biasa kalau udah sampai tahap itu ya, sampai altruis. Tapi ya itu perlu waktu lama untuk bisa sampai ke situ. Tapi ya gurunya harus telaten. Kalau nggak telaten ya seperti ini terus di Indonesia. Siswanya lulus sekolah, buang sampah saja tidak bisa pada tempatnya, pada tempat sampah yang tepat, itu kan. Naik motor juga masih pakai yang brong itu, yang menyengsarakan orang. Suaranya dari jauh aja udah bikin kita stres di mobil itu. Motor-motor yang brong itu loh, yang keras. Nah, itu kan dia empatinya hilang, kesadarannya hilang, empatinya hilang, altruisnya apalagi nggak ada sama sekali. Orang dia ingin ego sendiri kok. Yang penting dia puas menikmati suara keras tuh. Yang lainnya stres. Ya itu lulusan kita juga, lulusan SMA, lulusan sekolah. Karena tidak berhasil pembelajaran di sekolah, terutama materi-materi seperti tadi ya, itu mengintervensi karakter dia. Gitu. Jadi gagal. Nah itu seperti itu Pak Akbar. Dijabarkan sampai situ itu harusnya materinya. Jadi kalau sudah sampai sedalam itu, wah ini udah bagus lah, udah pas. Gitu. Jadi berbeda, ada pemajuan, ada pendalaman dibanding yang lain gitu. Ya. Seperti itu Pak Arif tambahan dari saya. Jadi ini masih perlu dilengkapi detailnya sehingga nanti sampai konsep apa yang itu bukan kesadarannya seperti apa yang muncul itu. Saya kembalikan ke Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Anyani. Gimana suara aman ya sekarang ya? Ya lumayan sedikit lah. Oke. Ada peningkatan. Uh, saya mau tahu Mas Akbar ini untuk kelas berapa, materi topiknya apa gitu. Materinya apa Mas Akbar?
sama topiknya. Materinya apa ya? Nah, ini dia. Belum belum terarah karena materinya masih Belum terarah materinya, Pak. awang-awang saya nih. Jadi nilai Iya itu kadang betul. kan tergantung pada konsep yang ingin ditanamkan. Konsep itu biasanya kita dari materi apa yang mau kita berikan. Nah, kalau ini belum jelas, mengoperasikannya agak rumit gitu ya, nggak bisa umum gitu. Padahal Mas Akbar itu punya potensi bagus kalau terkait dengan pengelolaan SDA, apalagi ngajarnya kan di pondok. Keseharian pola hidup di pondok itu kalau diamati jauh lebih bagus, nggak perlu wawancara ke warga sekitar, warga lingkungan pondok, cukup diskusi proses amati yang ada di sekitar pondok aja. Karena eh, kita ngaji ilmu tapi ngaji ekologinya agak kurang gitu ya. Nah, di sana kan sering itu ada pengajian baik di Darul Amal maupun di RT ya kan, berapa banyak sampah yang tersisa, makanan yang terbuang. Wah itu kalau ada, coba nanti difokuskan lagi materinya itu untuk kelas data. Di sana kan ada eh, targetnya ya, pertanyaan esensialnya juga harus disusun ya kan. Di kurikulum mereka biasanya ada di bagian-bagian tertentu ada pertanyaan esensialnya. Nah, jadi di awal ini tolong tentukan dulu apa materi dan topiknya ya. Minggu depan harapannya udah beres semua, jadi udah bisa langsung dioperasikan materinya apa, topiknya apa gitu ya, pertanyaan esensial, baru kita bisa nyusun instrumennya. Instrumen nanti bisa ke operasinya apa ke lembar kerja peserta didiknya. Kalau Mbak Endang kemarin proses milih sampah gitu ya, mana yang organik mana yang organik, yang organik yang apa yang plastik, apa yang kaleng atau dan semacamnya. Kalau tempat Mas Anwar bisa lebih banyak sampah makanan, biasanya banyak itu kalau di pondok itu ya. Mungkin itu masukan untuk Mas Akbar gitu Pak Yani. Jadi tugas awal mungkin tentukan materinya dulu. Ini Mas Akbar ini masih belum terarah. Oke, terima kasih atas paparannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang kepikiran untuk ngasih masukan untuk Mas Akbar, silakan. Kalau nggak ada, kita langsung minta Mbak Ani untuk memaparkan rencana kerjanya, action plan-nya. Silakan Mbak Ani. Ya Pak, sebentar. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam proses perkuliahan. Nah, di sini saya ingin mencoba mempresentasikan materi saya
Tapi di sini sama seperti punya Mas Akbar, di sini masih berupa Word, belum dimasukkan ke PPT. Di sini materi saya terkait dengan mengumpulkan daun kering dan membuat pupuk kompos di taman sekolah. Dari latar belakangnya di sini sekolah saya itu banyak sekali daun-daun kering yang gugur dari pepohonan di sekitar taman dan halaman sekolah. Jika tidak dikelola dengan baik, tumpukan daun kering tersebut dapat menimbulkan kesan kotor, menjadi sarang serangga, serta berpotensi mencemari lingkungan. Nah, padahal daun kering termasuk dalam jenis sampah organik yang dapat dimanfaatkan kembali, salah satunya dengan cara dijadikan pupuk kompos. Nah, kompos merupakan pupuk alami yang bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan tanaman, sekaligus menjadi solusi pengurangan sampah organik. Nah, melalui kegiatan pengumpulan daun kering dan pembuatan kompos, di sini siswa dapat belajar secara langsung mengenai konsep Nggak ada suaranya ya? kemudian adalah Oke. sasaran kegiatannya di sini tingkat SMP atau fase D, mata pelajarannya IPA, di sini bisa kelas 7, 8, dan 9. Karena kalau di kelas 7 bisa masuk ke pencemaran nanti di materi saya ada pencemaran, kelas 8 juga sama, dan di kelas 9 juga sama. Topik di sini pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, mengumpulkan daun kering dan membuat pupuk kompos di taman sekolah. Nah, waktunya di sini saya membuat 3 sampai 4 kali pertemuan dalam 1 minggunya. Tempatnya di ruang kelas dan kebun sekolah. Metodenya proyek berbasis masalah atau problem based learning. Nah, untuk di ruang kelasnya, guru menyampaikan pengertian dari sumber daya alam, kemudian sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa saja, kemudian di sini pencemaran itu apa, macam-macam pencemaran itu apa. Nah, setelah siswa mengetahui materinya, kemudian guru mengajak siswa untuk ke kebun sekolah. Nah, kalau SMP itu biasanya anak-anak itu karakternya belajar sambil bermain. Jadi kadang belajar, kadang juga bermain. Jadi kita mengajak siswa untuk ke lapangan. Sebelum kita mengambil daun-daun, kita harus memperkenalkan siswa tanaman apa saja yang ada di sekolah. Nah, siswa paling suka kalau diajak ke kebun sekolah. Misalkan di sekolah itu ada tanaman yang bisa mengurangi polusi, tanaman yang bisa membuat sejuk sekolah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, nanti tinggal kita berikan arahan siswa dari tanaman-tanaman tersebut pasti ada daun-daun yang berjatuhan. Nah, daunnya kita apakan? Nah, nanti kita bahas di situ. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya alamnya di sini, daun kering yang biasanya dianggap sampah dapat dikumpulkan di lingkungan sekolah, terutama saat musim kemarau atau gugur ketika daun-daun banyak berguguran. Pengumpulan ini dilakukan oleh siswa dan guru secara bersama-sama sebagai bagian dari edukasi dan pelatihan pengolahan sampah organik. Nah, di sini ada motivasi juga untuk siswa. Dengan mengubah daun kering menjadi kompos, kita telah membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap sampah bisa memberi manfaat besar bila dikelola dengan bijak. Cara menjelaskan kompos bagaimana ke siswa? Yang pertama, melalui pendekatan dari masalahnya. Nah, setiap hari kan daun-daun kering berguguran di taman sekolah. Kalau dibiarkan bisa menumpuk dan jadi sampah. Tapi tahukah kalian itu bisa jadi pupuk yang sangat berguna. Kemudian kita bisa menggunakan analogi yang sederhana. Tanaman itu seperti manusia. Mereka butuh makan dari tanah dan kompos adalah makanan sehat untuk tanaman. Manfaat kompos di sini bisa menyuburkan tanah,
sampah organik, menghemat biaya pupuk, ramah lingkungan, mengajarkan peduli dan kreatif. Nah, di sini kita bisa menggunakan penjelasan secara sederhananya ke mereka. Nah, analisis potensi kegiatan sebagai sumber belajar IPA-nya untuk anak SMP. Di sini ada indikator prosesnya, siswa dapat mengamati dan mencatat perubahan fisik dan kimia selama proses pengomposan. Siswa merancang dan melakukan percobaan sederhana. Faktanya, daun kering adalah limbah organik yang bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Proses pengomposan menghasilkan nutrisi untuk tanaman. Nah, proses sainsnya atau pendekatan ilmiahnya ada mengamati. Di sini siswa nanti diminta, kan tadi diminta untuk keluar ke taman. Nah, di sini mengamati jenis-jenis daun, bahwa daun itu kan jenis-jenisnya bermacam-macam. Nah, kemudian ada warnanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang sudah coklat, kemudian teksturnya, ada yang lunak, ada yang keras. Kemudian kondisi lingkungannya. Nah, kemudian menanya, di sini apa yang menyebabkan daun membusuk? Nah, kita ajarkan ke siswa di sini. Kemudian eksperimennya, membuat kompos dari campuran bahan organik. Menalar, menyimpulkan hubungan antara mikroorganisme dan proses penguraian. Yang terakhir, mengkomunikasikan. Nah, untuk mengkomunikasikan, siswa di sini diminta untuk menyusun laporan hasil praktikum dan mempresentasikan hasilnya di depan di kelas masing-masing. Kompetensi yang dikembangkannya di sini ada pengetahuannya, yaitu terkait dengan konsep kelestarian lingkungan, daur ulang sumber daya alam, proses dekomposisi. Keterampilannya, percobaan ilmiah sederhana, dokumentasi proses, pemanfaatan teknologi sederhana. Untuk sikapnya, peduli lingkungan, bertanggung jawab, kerja sama tim, inisiatif. Untuk rubrik penilaiannya, di sini ada pengetahuan, indikatornya menjelaskan jenis dan pemanfaatan sumber daya alam, skornya 20, keterampilannya menyusun dan mempresentasikan action plan, 30, sikapnya tanggung jawab, kerjasama, kepedulian, inovasinya kreatif, di sini 30, totalnya 100. Nah, mungkin ini akibat dari pencemaran udara bagi kesehatan. Nah, nanti ada hubungannya juga. Kenapa kok kita membuat pupuk kompos dengan udara yang ada di lingkungan? Di sini saya membuat 2 konsep. Yang pertama, anak dikenalkan terlebih dahulu tanaman yang ada di sekolah. Kemudian tanamannya kan daunnya rontok. Nah, dari kerontokan daun-daun tersebut kita kembangkan menjadi pupuk kompos. Kemudian setelah si anak berkeliling ke lingkungan, ternyata lingkungan kita banyak sekali udara yang tercemar ternyata. Bagaimana cara melihatnya? Nah, di sini ada lembar kerja siswa. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kelasnya kelas 7, kita ambil kelas 7, topiknya pencemaran lingkungan, kita ambil subtopiknya pencemaran ada 3 macam, pencemaran tanah, air, udara, tambah satu lagi suara. Nah, kita ambil yang pencemaran udaranya. Di sini judul eksperimennya uji debu di udara sekitar kita. Tujuan kegiatan, yang pertama, mengamati kandungan partikel debu di udara. Yang kedua, mengidentifikasi sumber pencemaran udara di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyimpulkan pengaruh aktivitas manusia terhadap pencemaran udara. Di sini, siswa alat dan bahan yang digunakan berupa 1 lembar kertas putih atau kapas, selotip atau lem, kaca pembesar jika tersedia, spidol, plastik bening, itu opsionalnya. Langkahnya, potong kertas putih berukuran kurang lebihnya 10 x 10 cm, kemudian buat kotak kecil menggunakan spidol, kemudian tempelkan di beberapa tempat, misalkan pagar, dekat jalan raya, dan lain sebagainya, diamkan selama 24 jam. Setelah 1 hari, kemudian kita lepaskan.
Nah, tabel pengamatannya kita yang pertama dari lokasi penempatan, yang kedua warna permukaan, yang ketiga banyaknya debu, yang terakhir sumber debu yang diduga. Pertanyaan refleksinya, dari lokasi mana kamu menemukan debu paling banyak? Yang kedua, apa kemungkinan penyebab jumlah debu lebih banyak di lokasi tersebut? Yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk menjaga kualitas udara? Yang keempat, apakah kamu melihat hubungan antara aktivitas manusia dan pencemaran udara? Nah, di sini nanti siswa diminta untuk tugas lanjutannya adalah membuat poster. Apa hubungannya di sini antara kompos dengan udara? Tadi kan siswa diminta untuk keluar, mengamati tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan sekolah ternyata ada beberapa tanaman yang memiliki fungsi yang bermacam-macam. Ada yang sebagai peneduh, ada yang sebagai pencegah polusi udara. Nah, kemudian dari tanaman tersebut pasti memiliki tadi daun yang berguguran. Nah, daunnya itu kita manfaatkan untuk buat kompos. Nah, cara pembuatan komposnya nanti siswa diminta untuk berkelompok. Dalam satu kelompok mungkin 3 atau 4 sampai 5 orang. Kemudian siswa diminta untuk mengambil setiap pagi, siswa diminta untuk menyapu dan mengambil sampah-sampahnya, tapi sampahnya dibedakan antara sampah yang daunnya masih kering dan daunnya yang sudah basah. Kemudian nanti siswa diminta untuk memasukkan ke dalam wadah. Wadahnya kita sudah bentuk menjadi tampungan khusus sebagai tempat calon pembuatan pupuk komposnya nanti. Setelah itu sampahnya tadi setelah dibedakan antara yang kering dengan yang basah, siswa diminta untuk menggunting sampahnya atau daun-daunnya, kemudian kita campur. Nah, campurannya nanti kita bisa menggunakan dua teori di sini. Kalau kita menggunakan teori yang alamiahnya, nanti kita bisa menggunakan nasi, contohnya seperti ini. Nah, ini teknik yang menggunakan secara menggunakan makhluk hidup. Nah, di sini membuat pupuk kompos dari daun kering. Daun kering sebenarnya bisa langsung digunakan sebagai pupuk, namun untuk mempercepat proses menjadi kompos, daun kering lebih baik dicampur air dan nasi aking. Nah, nanti kita pakai nasi aking. Nasi aking itu nasi yang nasi sisa yang sudah bau dan ada sedikit lendir, kemudian warnanya juga sudah berubah, ada jamurnya juga, yang biasanya nggak layak dimakan. Nah, kemudian langkah kedua, campurkan nasi aking ke dalam 1 ember air. Fungsi nasi aking tersebut adalah untuk mengundang bakteri pengurai. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat kompos adalah 2 minggu. Nah, untuk membuat action plan di sini butuh waktu yang lama, karena seperti kayak project. Yang pertama kita kasih teorinya dulu ke anak, kemudian ajak anak ke lingkungannya, kemudian kita buat prakteknya. Nah, ketika buat praktek pasti kita harus menunggu beberapa hari, bahkan mingguan. Nah, kemudian bahan kering, ada bahan yang bersifat kering, kasar, berserat, dan berwarna coklat. Ini tadi contoh-contoh dari daun yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Bahan tersebut terdiri daun kering, rumput kering, serbuk gergaji, serutan kayu, sekam, padi, limbah. Tapi kita hanya memakai rumput keringnya saja. Kemudian alat dan bahan, daun kering, nasi aking, air, ember kecil, drum kecil. Cara membuatnya, remas atau potong-potong daun kering menjadi ukuran kecil. Rendam nasi aking dalam 2 liter air, basahi daun kering dengan air nasi aking, masukkan ke dalam drum, campur rata-rata drum, dan simpan air di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari. Setelah 1 minggu, buka drum, cek apakah daun sudah hancur atau belum. Jika belum hancur,
basahi dengan air, kemudian dibolak-balik dengan kayu. Tunggu 1 minggu lagi. Jika 1 minggu kemudian tekstur daun sudah hancur dan lembut, pupuk kompos sudah siap digunakan. Nah, ini langkahnya ada eksplorasi, analisis masalah, penyusunan action plan. Nah, itu yang menggunakan, nah ini penilaiannya kita bisa ambil dari kognitifnya, pemahaman jenis dan pemanfaatan sumber daya alamnya, afektifnya, kepedulian terhadap lingkungan dan kerjasama tim, psikomotor, kemampuan merancang dan melaksanakan aksi. Itu kalau tadi kita menggunakan nasi, menggunakan makhluk hidup. Nah, sekarang kalau menggunakan zat kimia, sampah yang tadi telah dikumpulkan oleh anak-anak, setelah kita bedakan antara yang sampah yang masih basah dengan sampah yang sudah kering, setelah dipotong-potong kita masukkan ke wadah, kita tambahkan EM4, kemudian kapur, jenis kapurnya itu seperti gamping, kemudian molase itu seperti gula. Nah, di situ diaduk, setelah diaduk kita masukkan ke dalam wadah yang kosong, kita campurkan zat tersebut, kita tutup pakai tanah, tambahkan lagi daun, kita kasih cairannya lagi, kita tutup, kemudian kita diamkan selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, jadi ada 2 teknik nanti yang bisa dilakukan oleh siswa. Kita mau pakai yang makhluk hidup berupa tumbuhan, apakah yang mau pakai zat kimia? Kalau kita mau pakai tumbuhan berarti pakai yang nasi, kalau yang zat kimia berarti tadi yang pakai E4, kapur, sama molase, kemudian tanah. Nah, dari hasil pupuk kompos tersebut, kita aplikasikan ke dalam tanah. Nah, di sekolah kan masih banyak lahan yang kosong. Nah, kita bisa manfaatkan di situ menjadi sumber daya yang bisa diperbarui. Kita bisa tanam tuh di situ tanaman yang bisa menangkal tadi polusi udara, bisa jenis lili, bisa jenis apa lagi ya, pokoknya tanaman yang bisa menangkal aloe vera, kemudian sayur-sayuran, nah itu bisa kita manfaatkan di situ. Nanti kalau kita ambil sayuran kan bisa dipanen, nah hasil panennya nanti bisa dikemas oleh kita, kemudian sisa-sisa kemasannya kita bisa kumpulkan kembali, kita buat menjadi pupuk kembali gitu. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya punya 2 konsep action plan-nya. Yang pertama dari segi pencemaran udaranya, yang kedua pemanfaatan daun-daun kering yang ada di lingkungan sekolah yang bisa kita jadikan sumber belajar bagi anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin berkomentar, menyampaikan saran, pendapat, monggo saya persilakan. Atau ini saya tutup dulu ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ani untuk paparannya. Banyak banget ya rencana aksinya ya. Ya. Iya. Bervariasi juga jenis kinerja untuk siswanya. Kita minta masukan dari Pak Ahyani. Kalau teman-teman nggak ada masukan, kita langsung minta saran dari Pak Ahyani untuk lembar kerja rencana aksi yang sudah disusun oleh Mbak Ani Lestari. Pada Pak Ahyani dipersilahkan. Ya, temennya yang lain dulu. Ayo Mbak Endang tuh, Mbak Eni yang berikan masukan yuk. Belum? Dalam mode ATM, Pak. Modenya ATM itu, Pak. Iya, Iya. iya, iya, Mengambil iya. hikmahnya. Baik. Ya, yang disampaikan oleh Mbak Ani itu udah penuh dengan usaha ya. Hanya
barangkali kita lebih ingin format itu disederhanakan gitu ya. Kalau tadi kan masih semacam ya udah ureanya ya, menindaklanjuti dari format yang kita ya, baca seperti ini, nanti tindak lanjutnya seperti ini. Nah, lebih banyak yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi tindak lanjutnya itu. Jadi metriknya, alur berpikirnya, bagaimana dari fakta, kegiatan, kemudian ada konsep yang diperoleh ya, oleh siswa itu belum tersusun dengan jelas ya, susun dengan mudah kita pahami ya, dan kira-kira itu applicable itu belum ya. Tapi udah langsung ke praktiknya. Jadi langsung ureanya di lapangan nih, disampaikan oleh Mbak Ani. Jadi nanti Mbak Ani tolong buat formatnya ya seperti yang pernah kita sampai bahas, kita sampaikan. Nanti ada kegiatan di lapangan ya. Baik, karena yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi lebih banyak kegiatan di lapangan, saya juga ingin memberikan masukan dengan yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi. Ini anak SMP ya, Mbak Ani ya? Masih mute SMP. SMP ya? Ya, SMP. Ya. Jadi kegiatan untuk anak SMP. Tadi yang pertama tentang pengomposan daun ya. Memang di sekolah banyak pohon di sekolah SMP banyak itu. banyak karena sekolah saya itu berada di desa, Pak. Jadinya banyak tumbuh-tumbuhan di situ. Ya, Banyak dan tiap hari kebun. nyapu daun-daunnya berlebih itu ya. Ya, setiap hari nyapu bisa sampai 1 drum karena tanamannya banyak, Pak. Oh iya, Terkenal dengan sekolah hijau iya iya. atau green gitu. Ya, jadi harus ada upaya itu ya. Karena Ya, memang ini levelnya kan untuk anak SMP. Ya, ya, iya. Iya artinya tindakannya tadi kan dikatakan bermain sambil belajar gitu ya. Ya. Bermain sambil belajar apa belajar sambil bermain ya pasti. belajar sambil bermain, Pak. Oh gitu. Bedanya apa? Gimana? Bedanya apa? Bedanya ketika guru mengajar di kelas, guru mendesain proses pembelajarannya tidak menegangkan, bisa Oh, Pak itu belajar permainan sambil bermain ya. ya berupa permainan atau mengajak siswa ke lingkungan atau kita memanfaatkan teknologi. Sekarang kan siswa banyak yang suka buat video, buat Ya. TikTok. Nah, mungkin bisa itu bermainnya di situnya, tapi bermainnya tetap mengarah ke materi pelajaran gitu, Kalau Pak. belajar, kalau bermain sambil belajar. Kalau bermain sambil belajar, mungkin um, apa ya? Kita bisa ajak siswa ke lingkungan di luar, misalkan ke pantai, misalkan ke laut, ke Hmm. sungai, itu kan main. Tapi Ya, mainnya itu ada edukasinya. Oh, ternyata di laut itu ada makhluk hidup, ada mungkin hewan-hewan yang tidak bertulang belakang misalkan. Atau kalau di sungai juga sama, ternyata ada ekosistem di situ, ekosistem air gitu. Mungkin seperti itu kan bermain. ya, Tapi ya, ya. ini ada edukasi. Mungkin itu Pak. Iya, ya, udah mendekati benar ya. Iya, saya juga kadang-kadang masih bingung membedakan itu. Ya. Tapi yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi sudah mengarah itu. Kalau belajar sambil bermain berarti ada konsep dulu yang ingin dititipkan kepada permainan gitu. Ya, Misalnya belajar tentang angka misalnya. Maka ada papan digital, ada kartu flash itu. Ya memang ya, bentuk-bentuknya sudah angka itu. Ya. Jadi tujuannya memang yang dibidik sasaran pembelajarannya itu dari bermain itu.
Tapi kalau bermain sambil belajar, kadang-kadang pelajarannya itu yang muncul apa saja itu belum jelas. Yang penting bermain dulu lah, nanti ada pelajaran apa yang diambil ya. Nah, seperti itu. Kayak misalnya bermain puzzle, bermain apa itu yang perempuan nyusun-nyusun itu. Nah, itu kan permainan juga, tapi ada pembelajarannya. Hanya desain pembelajarannya, sasarannya itu yang kadang-kadang yang muncul apa belum jelas. Tapi kalau settingan belajar sambil bermain, sasarannya, settingannya udah jelas. Ini yang harus dimunculkan itu. Barangkali ya sekilas itu. Jadi tadi bermain sambil belajar lah ya. Belajar sambil bermain ya. Karena sudah ada sasaran yang dituju dan sesuai dengan objeknya itu. Ya, hanya tadi perlu ditekankan juga, ya ini karena belum ada mati konsepnya itu. Jadi ketika kita mengajari siswa membuat pupuk ya, pupuk dari pupuk organik, pupuk kompos ya, pupuk kompos ya. Itu sebenarnya tujuan utamanya kan pupuk kompos itu bukan memberi makanan pada tanaman itu. Mbak Ani paham ya? Iya, Pak. Jadi kompos itu memang ada kandungan unsur haranya, tapi tidak banyak. Jadi kalau saya analogikan beginilah, eh, tanah itu rumahnya tanaman gitu. Nah, rumahnya tanaman, rumah itu kan harus nyaman. Nah, yang bikin nyaman itu pupuk kompos itu. Kayak kita di rumah kita kalau ada ventilasi kan jadi nyaman ya, Pak Arif. Ada pintu, ada jendela, ada ventilasi di tembok, itu kan jadi nyaman. Nah, yang bikin nyaman tanah, rumah tanah itu ya pupuk kompos tadi. Karena dia memberikan ruang porositas di tanah sehingga tanah itu ada ventilasi itu. Tidak kaku tanahnya, tidak keras, tidak padat, tapi masih ada jendela-jendela ventilasi sehingga rumahnya untuk tanaman jadi nyaman. Nah, kalau rumah kita sudah nyaman, tidak pengap, eh, udara lancar, cahaya masuk, kita sebagai penghuni rumah untuk makan juga jadi enak gitu. Nah, hidangan makanannya nanti apa terserah. Mau goreng tempe, goreng tahu, mau ikan, nasi, macam-macam lah. Nah, itu pupuknya. Jadi memang di eh, pupuk kompos itu sudah ada unsur haranya. Tapi tujuan utamanya adalah dia kondisi rumah yang nyaman untuk tanaman. Untuk makanannya nanti perlu pengomposan yang lebih lanjut. Kalau tidak diberi NPK pupuk yang pabrik itu nggak masalah. Asal rumahnya sudah nyaman. Iya. Yang salah kan rumahnya masih penat, masih kaku, tanah masih padat, dikasih NPK dan lain-lainnya, tambah sengsara, tambah panas rumahnya. Jadi itu yang nanti perlu disettingkan ke anak-anak juga, Mbak. Ini ya, Mbak Ani ya. Jadi membuat tanahnya dulu bagus, rumahnya nyaman, baru nanti diberi pupuk yang lain-lain. Yang berikutnya tadi ada sebutan organik dan kimia itu misalnya. Itu juga kurang pas ya. Karena E4 itu kan organik juga. E4 itu kan eh, efektif mikroorganisme. 4 itu 4 kode aja. Efektif mikroorganisme. Artinya itu kumpulan bakteri itu. E4 itu kumpulan bakteri dengan kode 4 itu levelnya. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. E4. Jadi itu organik juga. Mbak. Itu organik juga. Karena makhluk hidup. Ya. Jadi kumpulan dari bakteri. Jadi bukan kimia kalau E4. Begitu juga molase sama. Itu juga organik juga. Mulsa, ya kecuali mulsa plastik ya. Ya, kalau mulsanya dari jerami,
strukturisasi dari yang disampaikan tadi. Ya, distrukturisasi dalam bentuk format matrik seperti Mas Akbar juga sama. Strukturisasinya belum jelas ya. Setting awalnya lah. Setting awalnya strukturasinya seperti Mbak Endang, Mbak ini kemarin itu. Nanti baru dari situ silakan mau dijadikan skenario-nya seperti apa itu. Mengalir terus. Ya. Kita belajar dulu dari depan tadi ya. Sehingga nanti memudahkan kita untuk lebih tepat lah sasarannya lebih tepat dan tidak kemana-mana lebih fokus gitu loh ya tidak ke sana kemari lebih fokus gitu. Ya jadi seperti itu Pak Arief yang lainnya silakan menambahkan sih Pak Endang Mas Akbar tadi ada satu lagi siapa Mbak Triani ya silakan berbagi memberikan masukan ya kan di sini kita belajar. Namanya belajar itu tempatnya orang salah. Jadi salah dalam belajar itu boleh. Ya, ya karena kita nggak ada yang sempurna, saling melengkapi itu ya. Ya, ya nggak masalah itu. Jangan takut salah pokoknya kalau lagi belajar ya. Ya, kalau sudah pinter ya nggak usah belajar lagi. Ya. Memang salah biasa lah itu dalam belajar itu. Ya silakan Pak Arif yang lain diminta menambahkan ya. Oke, terima kasih masukannya Pak Hayani. Mbak Ani, itu rencananya masuk di materi yang bab berapa ya? Untuk yang ekologi atau untuk yang klasifikasi apa makhluk hidup atau benda mati ya? Klasifikasi dulu, Hah? ke klasifikasi dulu. Yang klasifikasi ini ya? Ya, Klasifikasi makhluk hidup ya? ya, ya. Oh, oh, oke oke. Padahal kalau harapannya Apa nanti isinya? itu Poinnya apa Pak Arif? Klasifikasi itu. Klasifikasi makhluk hidup kelas poinnya apa? klasifikasi itu nanti ada ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati. Hmm. Itu yang termasuk mampu bergerak, tumbuh berkembang itu ada di situ. Lalu diakhiri dengan makhluk hidup yang beraneka ragam. Tapi kalau misal Mbak ini mau ngambil pengaruh lingkungan terhadap organisme, itu kan bisa 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 masuk itu tadi yang kompos itu. Oh, Pengaruh lingkungan terhadap suatu Iya. organisme. Kan tadi kalau kita Lebih tepat bilang yang kedua. iya, berarti yang suasana nyaman dari iya. Kalau buat saya sih justru lebih pas di ekologi dan keanekaragaman hayati masuk di Iya. ekologinya itu nanti. oh iya Pak. Ya kan? Nanti di situ ada interaksi antara komponen penyusun ekosistem ya. Kalau misal kondisinya apalagi dalam waktu 2 minggu kompos itu bisa dilakukan di sekolah, nggak perlu keluar gitu. Cukup proses pembelajarannya di sekolah dan lingkungannya nggak perlu nanti main-main ke sungai. Apa termasuk jaraknya terlalu cukup dekat ya dari sekolahnya Mbak Mbak Ani dengan sungai? Kok tadi kayaknya bahas-bahas sungai segala macam. Kalau sungai dekat Pak dengan daerah saya. Jalan, Dengan sekolah maksudnya, ya Pak? Di dengan de- sekolah. ya dekat Pak. Namanya ini, Sungai Kampung Kalirejo. Hmm, iya, kayaknya pas itu di ekologi dan keanekaragaman hayati. Nanti sama dengan Mas Akbar nanti perlu ada pertanyaan esensial. Nah, dari pertanyaan esensial itu target karena kayaknya nggak semua capaian akan bisa dilakukan dengan satu LKM atau satu aktivitas kita ya. Paling nggak ada poin-poin penting yang bisa dicapai dari aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Ani, termasuk nanti terkait dengan nilai dan karakter yang mau ditanamkan. Tadi Pak Ahyani sempat kasih masukan ke Mas Akbar
kita awali dari tahu, nanti diakhiri dengan empati. Empati itu nanti berakhir dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang sudah secara langsung spontan keluar dari kita gitu. Gitu Mbak Ani ya. Iya, Pak. Oke, dari teman-teman ada saran atau masukan lain? Kalau nggak ada, ini waktu juga sudah menjelang 10.30 ya. Waktu kita sangat terbatas. Akan ada kuliah yang maraton dari rekan-rekan semua mungkin. Dan ini masih ada Mbak Firly dan Mbak Fitriani. Nah, target ke depan, kalau ada kesempatan paparan seperti ini, mulai dulu bikin matriks seperti yang bagus kemarin dicontohkan oleh Mbak Endang dan Mbak Eni. Ada fakta, masalahnya seperti apa, lalu dibawa ke ranah konseptualnya. Disesuaikan dengan materi, baru kemudian disusun instrumennya. Nggak perlu banyak banget instrumen, cukup yang simple dan di targetnya jelas gitu. Kalau Mbak Ani tadi kayaknya banyak banget yang mau dicapai ya. Bagus sih. Tapi apakah eh, waktunya logis untuk dilakukan dalam waktu singkat? Ini sebagai Ya, sampling aja. dan kita Dalam kan sedang penanaman, membuat polanya, iya, Pak Arif ya. Yang iya penting betul, polanya dulu jelas, kecil nggak apa-apa, tapi polanya iya. jelas gitu loh ya. Nanti untuk yang Heeh. berikutnya berarti minggu depan masih Mbak Firly dengan Mbak Fitri ya. Mbak Fitriani, ya. Ya, minggu depan Nanti dua. ke depan, minggu depan dua. Ya, Target ke depannya kalau kita apa pengelolaan SDA ini kan materi yang sangat kontekstual, real, bisa dilakukan dari jenjang SD sampai SMA, dari mulai bermain sambil belajar sampai ke belajar sambil bermain gitu kan ya. Kalau SD kelas bawah kan iya, bermain sambil belajar, nanti nilainya akan ditanamkan di akhir. Tapi bisa juga kalau sekarang sampai kondisinya belajar sambil bermain. Nilainya ditanamkan, sisi deep learning-nya nanti dengan pembelajaran yang menyenangkan, sisi pengetahuannya akan terbangun. Tuh ya. Jadi gitu para mahasiswa semua, rekan-rekan sekalian, gitu Pak Yani ya. ya, Oke. Jadi oke. mungkin perkuliahan kita untuk kali ini dicukupkan sekian. Sampai jumpa minggu depan. Nanti Mbak Firly dan Mbak Fitriani, sisi konseptual matriksnya disusun sampai ke operasionalnya ya. Kayak kemarin Mbak Endang simpel aja bagaimana memilah sampah, bikin tabulasinya gitu. Itu untuk tingkat SD. Tapi Mbak Firly besok tingkat SMA, ya kan? Nah, Mbak Firly tingkat SMA, Mbak Fitriani SMP juga ya ngajarnya ya. Jadi Ah, kita Pak. dapat banyak gradasi jenjang SMA juga. Berarti 2 SD, 2 SMP, 2 Iya, SMA Pak. gradasinya udah malah kebetulan pas ini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.